Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Anini. Saya dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk sumber belajar, di mana akan terdiri dari beberapa topik, yaitu yang pertama, definisi sumber belajar, konsep dasar bentuk sumber belajar, dan contoh bentuk sumber belajar. Oke, langsung saja pada poin yang pertama atau topik yang pertama, yaitu pengertian atau definisi dari sumber belajar. Jadi, sumber belajar merupakan semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik sebagai bahan belajar, baik secara terstruktur maupun secara terkombinasi, sehingga dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu. Kemudian kita masuk pada konsep dasar bentuk sumber belajar. Sumber belajar dapat dikelompokkan atas dasar berbagai sudut pandang. Yang pertama yaitu dilihat dari cara memperoleh sumber belajar dan dilihat dari tujuan pembuatannya. Yang pertama dilihat dari cara memperoleh informasi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu visual, audio, dan audiovisual. Yang pertama yaitu visual. Visual ini mengandalkan indera penglihatan. Misalnya seperti kita belajar melalui dengan mengamati, itu mengandalkan indera penglihatan. Kemudian yang kedua yaitu audio. Audio ini mengandalkan indera pendengaran, seperti misalnya kita mendengarkan musik, atau mungkin saat-saat seperti ini yang sedang kuliah online, mendengarkan VN atau voice note via WhatsApp yang dikirim oleh dosen atau guru. Kemudian yang ketiga yaitu audio visual. Audio visual ini gabungan dari audio dan visual, berarti gabungan dari indera penglihatan dan juga indera pendengaran. Misalnya seperti kita menonton film atau menonton video pembelajaran, kemudian kita mendengarkan atau melihat guru atau dosen menjelaskan, itu kan mengandalkan indera penglihatan dan juga indera pendengaran. Kemudian yang kedua yaitu dilihat dari tujuan pembuatannya, dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang dimanfaatkan. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang atau learning resource by design, yaitu sumber belajar yang secara khusus dirancang dan dikembangkan sebagai sistem komponen instruksional untuk memenuhi fasilitas belajar secara terarah dan bersifat formal. Contohnya seperti perpustakaan, laboratorium, baik itu laboratorium biologi, laboratorium atau laboratorium IPA atau laboratorium komputer. Kemudian buku, intinya segala sesuatu yang telah dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu sumber belajar yang dimanfaatkan. Sumber belajar yang dimanfaatkan atau learning resource by utilization, yaitu sumber belajar yang tidak dirancang khusus untuk kebutuhan pembelajaran, namun keberadaannya dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk proses pembelajaran, seperti misalnya pasar, toko, museum, taman, dan lain sebagainya, tempat-tempat lain atau hal lain yang tidak dirancang khusus, namun di situ kita dapat mengambil pembelajaran atau ilmu. Kemudian selanjutnya, sumber belajar itu sendiri dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, pesan. Pesan dapat berupa informasi, bahan ajar, cerita rakyat, dongeng, dan lain sebagainya. Yang kedua, orang. Orang ini dapat berupa guru, mahasiswa atau siswa, atau peserta didik, instruktur, dokter, polisi, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahan. Bahan ini dapat berupa buku, gambar, video, film, dan lain-lain. Yang keempat, alat atau peralatan. Dapat berupa papan tulis, DVD atau VCD, kemudian komputer atau laptop, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, metode atau pendekatan atau teknik, yaitu seperti debat,
diskusi, seminar, dan metode-metode lainnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang bentuk sumber belajar ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan apabila materi yang saya jelaskan tadi kurang dipahami, maka teman-teman dapat mencari sumber belajar atau referensi dari sumber belajar yang lain. Jangan pernah bosan untuk belajar dan jangan pernah berhenti mencari referensi dari sumber belajar yang lain. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.